Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Selamat datang di kampus UNESA, kampusnya para juara. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada para mahasiswa yang sudah diterima di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Adik-adik mahasiswa, sebelum saya memaparkan tentang program kreativitas mahasiswa atau PKM, perkenalkan, nama saya adalah Arik Susanti. Saya dari jurusan Bahasa Inggris dan saya adalah salah satu tim penalaran Fakultas Bahasa dan Seni. Di kegiatan PKKMB kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan program kreativitas mahasiswa atau biasa yang disebut dengan PKM. Latar belakang munculnya PKM itu adalah artinya kenapa kita sebagai mahasiswa harus ikut dalam kegiatan PKM? Pertama, lulusan perguruan tinggi dituntut untuk memiliki academic knowledge, skill of thinking, management skill, and communication skill. Artinya apa? Bahwa adik-adik mahasiswa itu tidak hanya pintar dalam bidang akademik, tetapi adik-adik harus bisa mempunyai keterampilan yang bisa mensupport dari academic knowledge-nya tadi. Selain mempunyai keterampilan, adik-adik juga harus mempunyai kemampuan bagaimana berkomunikasi, yaitu mengkomunikasikan ide-ide apa yang bisa dipakai untuk kegiatan PKM ini. Yang kedua, mahasiswa harus memiliki pemikiran dan perilaku kreatif dan konstruktif. Artinya apa? Bahwa kita diperlukan ide-ide kreatif untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ide-ide kreatif itu dapat terbentuk jika diasah, selalu diasah. Jadi harus punya ide kreatif, kemudian dibentuk dalam sebuah proposal. Nah, next. Jadi, kreativitas itu merupakan integrasi antara kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dapat dioptimalkan melalui program kreativitas mahasiswa atau PKM. Jadi, adik-adik mahasiswa ketika melihat satu ide yang kreatif, itu segera dituliskan, dicatat. Oh, bagaimana ya? Misalkan dalam masa pandemik Corona 2019 ini, apa ya ide kreatif yang bisa kita pakai? Misalkan itu apa? Oh, bagaimana penjualan sayur secara online? Itu segera ditulis, nanti kita tuangkan dalam bentuk PKM. Apakah kreativitas itu? Jadi kreativitas adalah proses konstruksi ide orisinal dan bermanfaat. Kreativitas dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Jadi adik-adik, kreativitas itu harus sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru, sesuatu yang unik. Oke, next. Pada kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah. Jadi kalau adik-adik punya ide sesuatu yang baru bisa memecahkan masalah, itu disebut dengan kreativitas. Sekarang kita akan menjelaskan apa itu tujuan PKM. Tujuan PKM yang pertama adalah menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif dan inovatif mahasiswa. Saya yakin adik-adik ini punya ide-ide yang kreatif, punya ide-ide yang inovatif, maka ide-ide kreatifnya nanti bisa ditumbuhkan di
dituliskan dalam bentuk PKM. Selain itu, dengan adanya PKM juga dapat memadu adik-adik mahasiswa menjadi pribadi yang tahu atau taat aturan dan objektif dan kooperatif. Artinya apa? Adik-adik bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Selain itu, dengan adanya PKM juga mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau yang disebut dengan HOTS, yaitu Higher Order Thinking Skill, Creative Thinking, and Critical Thinking. Ini keterampilan-keterampilan ini sangat dibutuhkan di masa pandemik 2020 and itu juga sesuai dengan pembelajaran abad 21. Adik-adik berbicara dengan jenis-jenis PKM. Jadi PKM itu ada 3 adik-adik jenisnya. Yang pertama adalah PKM 5 bidang. Itu terdiri dari PKMP penelitian, PKMK kewirausahaan, PKMM itu adalah pengabdian pada masyarakat, PKMT itu adalah teknologi, dan PKMKC yaitu adalah karsa cipta. Ada PKMKT. PKMKT itu terdiri dari 2, yaitu PKM gagasan tertulis dan PKMAI yaitu artikel ilmiah. Dan yang terakhir adalah PKM GFK. Adik-adik, alur perjalanan 8 bidang PKM dan muaranya. Jadi kecuali PKMAI nanti muaranya menuju ke PIMNAS adik-adik. Jadi mulai PKMP, P itu dibagi menjadi 2, yaitu ada PKM Eksakta dan PKM Sosial Humaniora, penelitian sosial humaniora. Jadi nanti semua ini akan menuju ke pada PIMNAS dan hasil akhirnya luaran atau outputnya adalah e-proceeding. Kalau PKMAI, output dari kegiatan ini adalah e-jurnal atau jurnal ilmiah. Adik-adik, ini adalah prestasi yang sudah dicapai oleh UNESA. Jadi mulai tahun 2016 sampai dengan 2020, berapa PKM yang sudah didanai? 2016 kita ada 35 PKM yang didanai, masuk PIMNAS ada 6. 2017 ada 51 PKM didanai, 6 masuk PIMNAS. 2008 59 didanai, 7 masuk PIMNAS. 2019 kita ada sedikit penurunan adik-adik, yaitu 34 proposal didanai, tapi alhamdulillah yang masuk PIMNAS ini naik. Nah, tahun 2020 ini ada 50 proposal PKM yang didanai, tetapi sekarang masih berjalan sehingga belum tahu. Mudah-mudahan nanti ada 20 proposal yang masuk PIMNAS. Oke. Ini adik-adik rekapitulasi PKM karya tulis dan gagasan futuristik konstruktif didanai Dikti tahun 2016 sampai dengan 2020. Sekarang saya fokus di FBS saja. Ternyata pencapaiannya FBS 2016 kita masih zonk, 2017 juga, 2018 ada 1, 2019 ada 1, 2020 di sini juga ada 1. Jadi adik-adik ini adalah PKM karya tulis dan gagasan futuristik. Berarti kita harus semangat berjuang lagi adik-adik untuk meningkatkan prestasi kita. Jadi di tahun 2020 ini kita ada di peringkat ketiga nasional. Kemudian di tahun 2019 kita peringkat 4 nasional. Jadi alhamdulillah kita ada peningkatan. Untuk PKMKT tetap aja harus semangat ya. Oke, sekarang adik-adik, ketika adik-adik itu lolos masuk di dalam PKM dan masuk di PIMNAS, ini diberikan sebuah reward dari Bapak Rektor, yaitu apa? Adik-adik bebas untuk tidak mengerjakan skripsi. Jadi
Tepuk tangan ya adik-adik. Nanti kita tidak, kalau itu linear dengan keilmuan Anda, adik-adik tidak perlu mengerjakan skripsi. Hal ini sesuai dengan teori Maslow yang menyatakan bahwa prestasi itu sebagai kebutuhan. Jadi mari kita tunjukkan prestasi kita melalui aktualisasi diri kita. Jadi dengan adik-adik berprestasi, maka adik-adik akan mendapatkan penghargaan, adik-adik akan mendapatkan kasih sayang, adik-adik akan mendapatkan rasa aman. Juga yang terakhir di ini adalah adik-adik bisa melakukan yang namanya adalah aktualisasi diri. Ini adalah saya. Jadi mari adik-adik kita berprestasi dengan menulis di PKM. Oke. Next, sekarang kita lihat adik-adik bagaimana kondisi kekinian saat ini. Oke, pertama, penting kiranya memperhatikan dan mengapresiasi usaha dan semangat PT se-Indonesia dalam mengajukan proposal PKM pendanaan 2020. Karena pandemi COVID-19 memerlukan penyesuaian semua program kemahasiswaan nasional. Kegiatan kemahasiswaan penting difasilitasi di tengah masa pandemik, terutama program PKM. PKM adalah program utama yang masih bisa diselenggarakan dengan penyesuaian dan sinergi dengan semangat Merdeka Belajar yang dicanangkan Kemendikbud. Ada beberapa alasan perubahan kegiatan fisik menjadi digital daring. Kita perhatikan dari karakteristik PKM 5 bidang pada tahun 2020. Jadi pada tahun 2020 mekanisme pelaksanaannya secara offline. Kemudian kendala era pandemi COVID-19 adanya pembatasan sosial. Jadi ada transformasi digital, yaitu pelaksanaan kegiatan PKM 5 bidang dilakukan secara daring. Output kegiatan pada tahun 2020 masih berbentuk fisik. Seluruh kegiatan dengan kendala pandemi COVID-19, seluruh kegiatan akademik dilakukan secara daring sehingga output kegiatan diubah menjadi produk digital. Karakteristik PKM 5 bidang 2020, anggaran digunakan untuk kegiatan fisik. Dengan adanya pandemik COVID-19, adanya pembatasan kegiatan fisik sehingga anggaran yang ditransformasi digital ini digunakan untuk kebutuhan aktivitas digital atau daring. Adik-adik, pedoman PKM tahun 2020 ini yang sudah disesuaikan dengan kondisi sekarang ini. Jadi kita lihat dari PKMP. Apa sih intinya dari PKMP ini? PKMP, inti kegiatan itu adalah pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru. Kriteria keilmuan sesuai bidang ilmu atau lintas bidang dianjurkan. Kriterianya diploma atau mahasiswa S1, anggotanya 3 orang. Anggarannya untuk PKMP 5 sampai dengan 12,5 juta. Apa luaran yang diharapkan? Yaitu adanya laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan atau produk program. Kita lihat PKMK kewirausahaan. Bagi adik-adik yang suka berwirausaha, maka bisa ikut dalam kegiatan PKMK ini. Produk ipteksnya sebagai komoditas usaha mahasiswa, tidak terikat bidang ilmu, sama dananya, luarannya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan produk usaha. PKMM, yaitu pengabdian masyarakat. Apa inti dari kegiatan ini? Yaitu adanya solusi ipteks atau teknologi atau manajemen bagi mitra non-profit. Jadi untuk PKMM harus ada mitranya. Juga tidak terikat bidang ilmunya. Dananya hampir mirip. Ya anggotanya 4 sampai dengan 6 orang. Luaran yang dihasilkan adalah laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan atau produk program.
PKMT yaitu adalah solusi iptex atau teknologi manajemen bagi mitra berprofit. Tadi kalau PKMM itu mitranya adalah non-profit, kalau T teknologi mitranya harus punya profit atau punya laba. Ini sesuai bidang ilmu lintas bidang yang dianjurkan. Kelihatannya kalau kita dari bahasa ini kemungkinan kecil, tapi nggak apa-apa, dicoba aja. Anggotanya 4-6 orang dengan biayanya 5 sampai dengan 12,5 juta. Luaran yang dihasilkan adalah laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan atau produk program. PKMKC yaitu karsa cipta, yaitu karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Ini juga harus sesuai bidang keilmuannya, yaitu lintas bidang juga dianjurkan. Anggotanya 3 orang, dananya juga sama 5 sampai dengan 12,5 juta. Luaran yang dihasilkan yaitu laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan prototipe atau produk fungsional. Untuk PKM artikel ilmiah, kegiatan intinya adalah artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa. Sesuai bidang ilmu, lintas bidang dianjurkan. Anggotanya 3 orang mendapatkan insentif 3 juta. Luarannya adalah artikel ilmiah. PKM GT, gagasan tertulis, yaitu apa inti kegiatannya? Karya tulis yang memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Jadi untuk GT ini hanya ide saja adik-adik, dengan ide itu dapat merubah kondisi di masa depan. Jadi tidak terikat bidang ilmu, anggotanya 3 orang, insentifnya juga 3 juta. Nanti artikel ilmiah memuat konsep perubahan atau pengembangan. Dan yang terakhir adalah PKM GFK. Inti kegiatan adalah isu-isu sustainable development dan isu-isu nasional. Jadi nanti mengambil isu-isu yang kekinian. Jadi kriteria siapa saja yang bisa ikut, diperkenankan berbeda bidang ilmu, lintas bidang ilmu juga dianjurkan. Anggotanya 3 orang, insentifnya 4 juta. Apa luaran yang dihasilkan? Yaitu video yang diunggah ke YouTube dan laporan GFK. Ini adik-adik yang penyesuaian, karena untuk mahasiswa maba kita nanti fokusnya hanya pada PKM GT dan PKM GFK. Sekarang adik-adik bagaimana mencari ide itu? Lah, mungkin itu yang menjadi pertanyaan adik-adik. Lah, untuk mencari atau menemukan ide bisa berawal dari sebuah masalah yang ada di sekitar kita. Ini kita bisa mengambil masalah-masalah pangan, energi, kesehatan, transportasi, produk rekayasa atau keteknikan, hankam, kemaritiman, sosial humaniora. Ini adalah bidang-bidang riset yang bisa kita ambil nanti untuk mencari ide-ide kita. Kita akan tahu negara kita itu kan kaya akan sumber daya alam. Jadi mari mahasiswa, adik-adik mahasiswa kita bangkit, kita sing-singkan lengan baju kita untuk membangun negeri kita. Jadi mari kita bangun UNESA satu langkah di depan. Adik-adik untuk mencari ide kita bisa dengan membaca buku, membaca lingkungan, membaca tulisan orang. Lah, ketika jalan-jalan adik-adik menemukan sebuah ide, silakan dicatat di internet, pengalaman pribadi, diare, obrolan sehari-hari, melihat acara TV, melihat film, mendengarkan musik, itu bisa menjadi sumber ide. Tetapi ingat adik-adik, setelah menuliskan atau sudah mendapat ide, jangan lupa untuk dituliskan. Ingat, idenya harus aktual, hangat, relevan, dan mendesak untuk dipecahkan. Kaitkan dengan PKM yang ada untuk mencari solusi. Oke, sekarang adik-adik saya masuk kepada PKM GT.
Tadi kan sudah tahu bagaimana sih mencari ide, karena nanti di tagihannya adik-adik setelah kegiatan PKKMB ini adik-adik harus membuat proposal, yaitu adalah proposalnya terkait dengan PKMGT atau PKMGFK. Adik-adik bisa milih salah satu. Apa itu PKMGT? Nah, kita mulai, yaitu dasar penulisan PKMGT itu harus ide kreatif. Nah, tadi semuanya ide kreatif sebagai respon intelektual atas persoalan aktual yang dihadapi masyarakat. Unik, bermanfaat, sehingga idealisasi kampus sebagai pusat solusi dapat menjadi kenyataan. Ini juga dilaksanakan secara berkelompok dan nanti akan dibimbing oleh dosen pembimbing. Ruang lingkupnya mana? Sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum. Tadi yang sudah saya bilangkan, yaitu IPOLEK sosial. Sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, teknologi dan pangan, serta lingkungan. Luarannya adalah artikel ilmiah. Apa tujuan PKMGT? Membudayakan kebiasaan menulis mahasiswa berbasis nalar dan memadunya dengan penyusunan strategi perubahan atau pengembangan bangsa dan negara ke depan. Ini kriteria dan pengusulan PKMGT. Peserta PKMGT adalah kelompok mahasiswa yang sedang aktif dan terdaftar mengikuti program pendidikan S1 atau diploma. Kelompok peneliti pengusul berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota. Nama pengusul, ketua, dan anggota harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Bidang kegiatan tidak harus sesuai dengan bidang ilmu ketua kegiatan. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama dalam satu perguruan tinggi yang sama. Sistematika proposal PKMGT pertama adalah judul. Judulnya tidak boleh lebih dari 20 kata. Proposal ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1.15 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, kanan atas bawah 3 cm. Halaman kelengkapan sampel dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf I1, I2, I3, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan atas. Format penulisan mengikuti sistematika sebagai berikut. Jadi sistematika proposal kegiatan PKM pertama halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, ringkasan, pendahuluan, gagasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Adik-adik, ringkasan ini bukan abstrak ya. Jadi dalam gagasan tertulis, ringkasan itu ditulis maksimal atau maksimum 1 halaman yang mencerminkan isi keseluruhan gagasan, mulai dari latar belakang, tujuan, landasan teori yang mendukung, metode penulisan, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Ini nanti ditulis dalam spasi 1. Oke. Pendahuluan, apa yang akan kita tulis di bagian pendahuluan? Bagian pendahuluan ini menguraikan latar belakang yang mengungkap tentang situasi dan kondisi bangsa, negara yang menjadi alasan mengangkat gagasan menjadi PKMGT. Jadi di dalam pendahuluan harus dilengkapi dengan data atau informasi yang mendukung. Bagian pendahuluan ini juga mengungkap tujuan dan besarnya manfaat yang ingin dicapai. Jadi adik-adik harus menguraikan mengapa kok ini penting, apa dasarnya, datanya dari mana, apa tujuannya, lah apa manfaatnya, nanti dituliskan di bagian pendahuluan. Selanjutnya gagasan. Apa yang harus kita tuliskan di bagian gagasan ini? Yang pertama adalah kondisi terkini pencetus gagasan.
diperoleh dari bahan bacaan, wawancara atau diskusi, observasi, imajinasi yang relevan. Selanjutnya, setelah Anda mempunyai kondisi terkini, apa solusi yang akan diterapkan atau solusi yang pernah diterapkan untuk memperbaiki kondisi pencetus gagasan tadi? Jadi setelah kita punya kondisinya tadi seperti apa, kemudian harus diberikan solusi. Nah, yang di bagian C ini, jadi seberapa jauh kondisi pencetus gagasan itu dapat diperbarui atau dikembangkan atau diimplementasikan. Jadi adik-adik harus bisa, oh ternyata nanti ketika misalkan di masa pandemik orang-orang itu suka berbelanja secara offline. Akhirnya kan mereka tidak bisa menjaga social distancing. Maka apa gagasan yang diterapkan? Oh, perlu kita melaksanakan pembelajaran melalui online. Nah, bagaimana implementasinya? Apakah melalui Shopee ataukah akan melalui Bukalapak? Nah, sekarang adik-adik juga harus mempertimbangkan pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan. Jadi siapa saja nanti yang akan membantu mengimplementasikan ide-ide adik-adik tadi. Juga harus dijelaskan juga langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan sehingga tujuan atau pembaharuan yang diharapkan dapat tercapai. Setelah itu di kesimpulan. Apa yang harus kita tuliskan di dalam kesimpulan? Yaitu berisikan pengungkapan gagasan yang diajukan, teknik implementasi yang akan dilakukan, dan prediksi hasil yang akan diperoleh atau manfaat. Jadi kira-kira apa sih yang akan kita peroleh ketika kita menuliskan gagasan tadi? Maka itu harus kita tuliskan di tahap kesimpulan. Jangan lupa yang terakhir itu adalah adanya daftar pustaka. Jadi nanti penulisan daftar pustaka disesuaikan dengan style. Adik-adik nanti saya akan mengajari bagaimana menuliskan daftar pustaka secara gampang. Yaitu apa? Nanti kita bisa memakai software yang bernama Mendeley. Jadi adik-adik tidak perlu menulis secara manual. Dengan software Mendeley itu daftar pustaka tinggal klik sudah menuliskan sendiri. Itu lebih ringan. Yang terakhir adik-adik jangan lupa ya memasukkan lampirannya. Lampirannya terdiri dari apa? Biodata ketua dan anggota yang ditandatangani, biodata dosen pendamping, susunan organisasi tim penyusun dan pembagian tugas, serta lampiran pernyataan ketua tim. Itu adik-adik yang terkait dengan PKM GTK. PKM GT. Jadi ini nanti adalah penilaian gagasan tertulis yang dinilai itu apa? Ternyata ada kreatif dan objektif, logis dan sistematis, isi tulisan berdasarkan telaah pustaka. Jadi adik-adik harus ada telaah pustakanya yang bersumber dari jurnal yang valid. Jangan pakai blog. Serta materi karya tulis. Materi yang dimaksud di sini adalah materi yang ditulis tidak harus sejalan dengan bidang ilmu yang sedang ditekuni para penulis atau mahasiswa. Mahasiswa memiliki ide kreatif dan mampu menuangkan dalam bentuk tulisan walaupun yang bersangkutan tidak sedang belajar secara formal di bidang tersebut. Jadi adik-adik boleh menulis ide-ide kreatif apapun di luar bidang keilmuan adik-adik. Oke. Ini nanti saya kira skip dulu yang ini jadi adik-adik. Ini adalah kriteria penilaiannya, format makalah, jadi harus tata tulis tadi yang dialah ukuran kertasnya, tipografinya, kerapian, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kesesuaian dengan format penulisan yang tercantum di pedoman. Yang kedua adalah gagasan. Ternyata gagasan ini 40% bobotnya paling tinggi, yaitu terdiri dari apa? Kreativitas gagasan, kelayakan implementasi. Sumber formasi di sini bobotnya 25%. Yaitu sumber informasi itu adalah
kesesuaian sumber informasi dengan gagasan yang ditawarkan, akurasi dan aktualisasi informasi. Kesimpulan yaitu prediksi hasil implementasi gagasan, bobot skornya adalah 20. Jadi tetap adik-adik di sini kreativitas itu memiliki bobot skor tertinggi. Itu adik-adik, sekarang saya masuk kepada PKM GFK atau gagasan futuristik konstruktif. Apa PKM GFK itu? Lah, di sini dijelaskan PKM GFK bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya, memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan sustainable development di Indonesia ataupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Kesemuanya dimulai dari gagasan lalu dilanjutkan dengan narasi yang pada akhirnya diwujudkan dalam karya. Jadi ini adik-adik di dalam GFK tadi saya sudah menjelaskan bisa mengambil masalah-masalah yang ada di sini. Ya, boleh Anda mengambil dari aspek pangan, energi, kesehatan, transportasi, produk rekayasa keteknikan, hankan, kemaritiman, sosial humaniora. Silakan adik-adik mau di sosial humaniora ini boleh mengambil seni budaya, pendidikan. Jadi di kemaritiman bisa dilihat dari kebencanaan. Terus karena kita ABS mungkin bisa ke sini. Tapi boleh Bu Ari saya mengambil, sangat boleh sekali, silakan digali ide-ide kreatif adik-adik. Adik-adik, ini adalah sistematika proposal GFK. Yang pertama, judul PKM tidak boleh menggunakan akronim, sama dengan PKM GT, yaitu tidak boleh menggunakan akronim, maksimal 20 kata. Ya. Setelah itu ini agak berbeda dengan PKM GT. Kalau di PKM GFK, mahasiswa menyusun dan mengunggah proposal yaitu isian kelengkapan, sampel dan pengesahan, halaman utama yaitu halaman inti dan lampiran. Halaman inti itu ada nanti jadwal kegiatan, tautan video YouTube dan sinopsisnya. Berkas diunggah nanti ke Simbelmawa dengan penamaan nama file, ketua peneliti, nama PT, PKM GFK, PDF untuk divalidasi dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan. Ini nanti adik-adik ketika mengerjakan GFK nanti ini aja harus membuat skenarionya seperti apa, terus kemudian di-upload di YouTube dan harus menuliskan sinopsisnya. Ini dulu aja. Terus proposal ditulis menggunakan Time New Roman sama dengan di GT, ukuran 12, jarak baris 1,15, spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4, kanan, margin kanan, atas bawah masing-masing 3. Halaman kelengkapan sampel dengan daftar isi diberi nama halaman dengan huruf. Jadi I1, I2, I3 dan seterusnya diletakkan pada sudut kanan bawah. Kalau halaman utama seperti pendahuluan dan seterusnya dituliskan dengan huruf Arab 1, 2, 3 diletakkan di sudut kanan atas. Sistematika ini harus diperhatikan adik-adik karena ini nanti kalau tidak diperhatikan nanti tidak lolos administrasi. Ini adik-adik kita mulai dengan jadwal kegiatan, terus kemudian bab 2-nya ada tautan video YouTube, bab 3-nya sinopsis konten maksimal, sinopsis konten maksimal 500 kata, lampiran juga sama, tadi ada biodata ketua dan anggota, biodata dosen pendamping, terus lampiran kedua justifikasi anggaran kegiatan. Jadi adik-adik nanti harus membuat kira-kira untuk kegiatan itu dibutuhkan anggaran biayanya berapa, susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas, serta yang terakhir adalah surat pernyataan ketua pelaksana. Adik-adik, ini adalah sistematika video. Bagaimana sistematika videonya? Video YouTube diberi judul berupa salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang mengandung solusi atau keprihatinan bangsa Indonesia
Diikuti subjudul dari aspek utama yang dibahas terkait isu pada judul. Selanjutnya ditampilkan konten berupa tahapan proses menuju pola tata kelola yang dinilai tepat dalam pencapaian tujuan dan rekomendasi tim atau solusi atas isu keprihatinan bangsa Indonesia. Skenario naskah berdurasi 3-7 menit dengan resolusi minimal 480 pixel yang selanjutnya diunggah pada kanal YouTube adik-adik dulu aja. Diunggah di kanal YouTube adik-adik dulu. Konten YouTube dapat berupa video berisi gambar, foto atau animasi, video klip, film pendek, musik atau kombinasi. Seleksi dan evaluasi pola seleksi PKM GFK nanti melibatkan review administrasi, tadi khususnya halaman pengesahan diikuti review substantif yang fokus pada kejelasan alur pemikiran, kalau fiksi, dokumentasi, dan eksperimen, kualitas visualisasi konten, dan durasi 3-7 menit. Demikian adik-adik, jadi untuk adik-adik mahasiswa, nanti tugasnya silakan memilih salah satu proposal, menuliskan proposal yaitu PKM gagasan tertulis PKM GT ataupun PKM GFK. Adik-adik boleh memilih salah satu. Nanti kami juga akan memberikan buku pedomannya, penulisan PKM GT dan PKM GFK. Kalau kurang jelas, adik-adik bisa bertanya pada saya melalui WA ataupun menemui saya ataupun lewat email. Saya kira terima kasih atas penjelasan saya terkait dengan PKM. Mudah-mudahan adik-adik dengan kreativitasnya dapat membuat UNESA lebih maju sesuai dengan prinsip UNESA, yaitu UNESA satu langkah di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.